Kereta perang kuno yang berkibar dengan bendera salib itu sangat besar dan datang dengan kekuatan yang dahsyat, menekan kekosongan dan menghalangi langit dan matahari. Dengan kedatangan bala bantuan, lelaki tua yang menjaga jalan tidak lagi gugup, dan matanya menjadi sangat dingin ketika dia menatap Chen Qingyuan. Dengan kedatangan para master dari kota kekaisaran, semua orang mundur agak jauh, meninggalkan ruang terbuka yang luas. Hanya Chen Qingyuan dan yang lainnya yang tersisa berdiri di sana untuk menghindari dampak. Semua orang yakin Chen Qingyuan akan hancur. Sekuat apapun dia tak bisa lepas dari cengkeraman dinasti Zilian. Yang menantinya adalah penghakiman yang kejam. Menendang, pria di depan kereta perang itu mengenakan baju besi hitam, tampak agung dan luar biasa. Tetua suku penjaga itu mengenali siapa pengunjung itu, jantungnya berdebar kencang, lalu ia melangkah maju dan memberi hormat. Pria yang datang itu bernama Qimo, seorang jenderal dari dinasti Zilian. Ia sangat sakti, berada di tahap ketujuh alam jembatan ilahi, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia memimpin pasukan paling elit di dinasti tersebut, yang disebut Tentara Tianfu, yang beranggotakan 10.000 orang. Para prajurit di antara mereka sedikitnya adalah para pendeta yang sedang mengalami kesengsaraan. Untuk memberi makan pasukan khusus ini, dinasti harus menghabiskan banyak sumber daya setiap hari. Sebagian besar tim penegak hukum yang berkeliaran di planet-planet besar dan para penguasa kota yang menjaga berbagai tempat merupakan pensiunan dari tentara Tianfu dan memiliki hubungan dekat. Jenderal Qi, sang penguasa kota tertegun ketika melihat sosok orang tinggi besar datang. Tanpa diduga, kejadian ini ternyata mengganggu Jenderal Qi dan dia datang ke sini secara pribadi. Situasi ini telah menjadi masalah besar, tetapi saya berharap dapat diselesaikan dengan baik. Meskipun jutaan orang di kota itu tidak tahu siapa pemimpin mereka, mereka mengenali kelompok prajurit yang mengenakan baju besi hitam khusus dan sangat terkejut dan ketakutan. Qiatu tidak punya tugas akhir-akhir ini. Setelah mengetahui bahwa pangeran ke-17 telah meninggal, Qimo memutuskan untuk datang dan menanganinya secara pribadi untuk melihat siapa yang berani membuat masalah di depan pintu kota kekaisaran. Pangeran ke-17 meninggal secara tragis di tempat, tetapi Anda tidak terluka. Qimo, seorang pria jangkung, menatap tetua klan pelindung dengan ekspresi dingin dan menegur mereka di depan semua orang, pangeran meninggal, dan martabat bangsa terhina. Anda akan menerima hukumannya ketika kembali ke Tang. Ya, bahkan para tetua klan pun tak berani menentang Qimo. Mereka menundukkan kepala dan menerima perintahnya tanpa rasa tidak puas. Kemudian, Qimo, yang berdiri di depan kereta perang, menatap Chen Qingyuan dan yang lainnya dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kalian mengakui kesalahan kalian? Gelombang suara yang tak kasat mata, bagaikan ombak yang bergulung-gulung, langsung membanjiri tempat itu. Lautan awan bergulung dan kereta perang pun tergantung. Qimo bagaikan seorang hakim kepala yang berdiri di atas semua makhluk hidup, melihat ke bawah kepada para pendosa di bawah dari kedudukannya yang tertinggi, nadanya dingin dan dia tidak akan menoleransi segala bentuk ketidakpatuhan. Area di tengah kota kuno ini luar biasa kosong. Chen Qingyuan dan yang lainnya diawasi oleh banyak pasang mata, tetapi mereka tetap tenang seperti biasa. Kekuatan sonik itu bagaikan geli bagi Chen Qingyuan, tanpa kekuatan apapun. Melihat pihak lain tidak tertindas, Qimo menyipitkan matanya, ekspresinya serius, tidak berani meremehkannya. Apakah kamu tidak ingin bertanya pada Yuan Qian? Chen Qingyuan mengangkat matanya sedikit dan menatap. Betapapun masuk akalnya alasanmu, membunuh pangeran adalah dosa yang tak terampuni. Merasakan aura unik Chen Qingyuan, Qimo menunjukkan rasa hormat kepadanya dan menjelaskan alasannya. Dengan kata lain, dinasti Zilian sama seperti sekte dan sekolah besar lainnya. Mereka tidak peduli dengan aturan, benar atau salah, mereka hanya peduli dengan ukuran tinju mereka, kan? Chen Qingyuan bertanya lagi, kamu bukan orang baru, mengapa kamu berkata seperti itu? Qimo berkata dengan dingin. Baik dunia para kultivator maupun dinasti manusia, hakikat sama dan aturannya tetap tidak berubah. Kekuatan adalah yang utama, yang lainnya tidaklah penting. Karena kamu tidak masuk akal, mari kita lakukan sesukamu. Setelah percakapan singkat, Chen Qingyuan mencibir, jejak terakhir rasa sayangnya pada dinasti Zilian lenyap. Di mataku, para pangeran dan cucu dinasti Zilian tidak sebanding dengan sehelai rambut pun dari muridku. Anak ini berani mengincar muridku dan bahkan menghalangi jalanku. Mengakhiri hidupnya adalah hal yang wajar. Lancang, di depan semua orang dan di bawah komando tentara Tianfu, Chen Qingyuan berani mengatakan hal seperti itu. Qimo langsung memarahinya dengan suara lantang, mengintimidasi semua orang. Semua orang di kota itu ketakutan, meringkuk dan gemetar ketakutan. Chen Qingyuan berdiri diam seperti gunung, bahkan tidak berkedip. Entah berapa banyak orang sepertimu yang telah kubunuh, gumam Chen Qingyuan. Kau pikir kau superior, dan kau memandang rendah semua orang. Tapi kenyataannya, kau hanya menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Tulangmu tidak sekeras kelihatannya. Tulangmu mudah patah.
Kerahkan formasi dan bunuh musuh. Karena tidak bisa menguji kekuatan lawan, ia tidak membuang waktu. Kimo memberi perintah, dan kekuatan dahsyat memancar dari tubuhnya. Sambil memegang tombak hitam, ia melangkah perlahan ke depan dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga seluruh kota kuno dan bahkan bintang-bintang bergetar. 800 prajurit tentara Tianfu yang mengikutinya membentuk formasi pembunuh dengan cara yang sangat familiar. Mengenakan baju zirah seragam, mereka maju selangkah demi selangkah, tak terhentikan. Ledakan, langit runtuh dan lautan bintang bersinar. Tak terhitung biksu berlutut di tanah, berdoa agar masalah ini segera diselesaikan dan mereka tidak terlibat. Mereka sangat ketakutan. Ini pertama kalinya lembu tua itu melihat pemandangan seperti itu, dan keempat kakinya gemetar. Namun, lembu tua itu berusaha sekuat tenaga mengendalikan tubuhnya, berusaha membuat tuannya duduk dengan nyaman dan menjaga keseimbangan. Jangan takut. Chen Qingyuan mengelus lembut-lembut tua itu dan berbisik, karena kau sudah mengikutiku, kau harus memupuk hati yang tak kenal takut. Jika kau bahkan tidak bisa tetap tenang dalam situasi seperti ini, sungguh memalukan. Tak lama kemudian, lembu tua itu menjadi tenang dan tubuhnya berhenti sedikit gemetar. Ia menjadi tak bergerak seperti pohon pinus hijau. Tang Waner sangat jelas tentang kemampuan dan latar belakang gurunya. Ekspresinya dingin, tanpa sedikit pun rasa malu. Itu bukan metode yang layak. Rangkaian pembunuhan yang tampak tak terhentikan di mata orang lain, penuh dengan celah di mata Chen Qingyuan. Gadis, ambillah pedang itu. Chen Qingyuan berbalik dan berkata, Zeng. Tang Waner langsung mengerti, memegang pedang di kedua tangan, dan melangkah maju beberapa langkah. Pedang itu sangat bersemangat dan sedikit gemetar. Aku tak pernah menyangka suatu hari nanti aku bisa bertarung berdampingan denganmu, tuanku. Aku begitu gembira hingga dengan suara, klang, pedang itu terlepas dari sarungnya dengan sendirinya. Guru akan mengajarimu sebuah jurus hari ini. Melihat pedang yang melayang di depannya, Chen Qingyuan menggenggamnya erat-erat di udara, lalu berkata dengan tenang, apa arti pedang yang menghancurkan semua metode? Begitu dia selesai berbicara, Chen Qingyuan menyalurkan seutas kekuatan spiritual di tubuhnya ke pedang, duduk di punggung lembu tua, dan melambaikan tangannya. Tang Waner memperhatikan dengan saksama, tidak ingin melewatkan satu detail pun. Desir, pedang itu berkelebat dan melesat melintasi langit bagaikan meteor, cemerlang dan menyilaukan. Kimo yang berada di tempat tinggi, memimpin 800 prajurit Tianfu dengan momentum besar dan hendak menyerang. Tiba-tiba, Chen Qingyuan mengayunkan pedangnya pelan, dan lautan pedang pamungkas yang tak terbatas pun muncul, yang langsung menelan langit, memusnahkan seluruh daya pembunuh formasi, dan menghancurkan 10 kereta perang di sebelahnya hingga berkeping-keping. Dia tetap tenang dan memainkannya. Dengan mata telanjang, Chen Qingyuan berada di bawah, menatap lautan awan yang bergelombang. Mereka yang kultivasinya sedikit lebih kuat melihat situasi yang berbeda. Dalam keadaan tak sadarkan diri, beberapa orang berkuasa merasa bahwa ruang di sekeliling mereka terdistorsi, dan kekuatan hukum tak dikenal membangun dunia baru. Chen Qingyuan mengenakan gaun brokat yang indah, dengan mahkota di kepalanya dan sabuk giok di pinggangnya. Ia duduk tinggi di langit, keagungannya begitu agung dan menggetarkan. Semua orang merangkak di kakinya seperti semut, gemetar dan gelisah, hidup dan mati mereka tergantung di tangannya. Baik itu pasukan Tianfu yang mengintimidasi seluruh dunia ataupun sang jenderal besar dengan kekuatan luar biasa, mereka semua tampak sama saat ini, bagaikan serangga yang tenggelam, berjuang mati-matian, nyawa mereka tergantung pada seutas benang, dalam keadaan yang menyedihkan. Ledakan, niat pedang pamungkas di dunia bagaikan badai dahsyat yang mampu menghancurkan wilayah ini. Ia bergemuruh di angkasa, mengalahkan formasi pembunuh pasukan Baki Tianfu, merobek baju zirah hitam mereka, membuat kulit dan daging mereka terekspos, dan darah berceceran. Ah! Niat pedang itu mengiris daging dan menusuk jiwa, membuat para prajurit tak kuasa menahan sakit dan berteriak keras. Senjata di tangannya pecah menjadi beberapa bagian. Baju zirah yang tampaknya tak dapat dihancurkan oleh dunia telah hancur menjadi tumpukan pecahan. Apa ini? Situasi tak terduga itu membuat Kimo kehilangan ketenangan dan kesombongannya. Ia panik dan ketakutan. Kimo tidak sempat memikirkannya. Ia berteriak keras, memegang tombak, dan berusaha sekuat tenaga melawan, tetapi ia seperti semut yang meronta-ronta, tak berdaya. Sekalipun kau punya segala cara, kau takkan mampu menembus lautan niat pedang. Kau hanya bisa berjuang lebih lama, tapi takkan mampu mengubah hasil akhirnya. Para pejabat kota, para pengawal, pendeta dari semua pihak, DCB, mendongak dan menyaksikan kejadian ini, merasa ngeri dan terkejut. Beberapa orang tanpa sadar melirik Chen Qingyuan. Sesaat, jiwa mereka bergetar, seolah-olah sedang menatap dewa kematian kuno. Mereka hampir mati lemas dan segera menundukkan kepala, tak berani menatapnya lagi. Suara yang sangat jelas dan tajam terdengar. Armor senjata suci yang dikenakan Kimo tidak mampu menahan kekuatan pedang, dan perlahan-lahan hancur, dan semua pesona Tao pun hilang.
Kimo mengangkat kepalanya dan berteriak, membakar darah dan esensinya, menggunakan metode rahasianya untuk memecahkan kesulitan saat ini. Urat-urat menonjol, darah merembes dari kulit di berbagai bagian tubuh, membasahi pakaian. Seluruh tubuh orang itu tampak sangat mengerikan dan mengerikan, seperti binatang buas yang kehilangan akal sehatnya. Segera setelah itu, Kimo mengayunkan tombaknya sekuat tenaga, menghancurkan ruang-ruang khusus yang terbentuk oleh niat pedang satu demi satu. Luka-luka di tubuhnya semakin banyak, dan itu sangat mengejutkan. Setelah setengah batang dupa, Kimo mengeluarkan seteguk darah kental, dan napasnya mulai tidak teratur, jelas menderita serangan balik dari teknik rahasia. Huff! Pemandangan aneh di lautan pedang tiba-tiba menghilang, dan kekuatan dahsyat berkumpul di satu titik, membentuk bola bundar seukuran kepalan tangan. Saat Chen Qingyuan menggerakkan jari-jarinya sedikit, bola itu meledak. Ledakan! Kekuatan dahsyat yang meletus menyerbu ke arah Kimo. Ledakan! Kimo bereaksi tanpa sadar, memegang pistol secara horizontal di depannya, mengerahkan seluruh kekuatan spiritual di tubuhnya untuk membentuk penghalang pelindung. Akan tetapi, penghalang pelindung itu hancur dalam sekejap mata. Tombak itu patah menjadi dua bagian, dan luka tusuk yang mengerikan langsung muncul di dada. Dagingnya terkoyak oleh kekuatan dahsyat itu, dan puluhan retakan muncul, tak menyisakan satupun bagian yang utuh. Batuk. Serangan balik teknik rahasia terhadap kekuatan dan niat pedangnya membuat Kimo tak berdaya. Ia terbatuk dan memuntahkan seteguk besar darah hitam, ekspresinya mengerikan dan kesakitan. Di atas awan, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya mengambang. Dari 800 prajurit tentara Tianfu, tidak ada yang terbunuh, semuanya terluka. Bukan karena mereka mampu menahan kekuatan pedang, tetapi karena Chen Qingyuan tidak memiliki niat membunuh dan tidak menunjukkan belas kasihan. Ada yang melayang di udara, jatuh koma, ada yang masih waras, berusaha menopang tubuhnya dan mempertahankan posisi berdiri, ada yang tubuhnya meledak, hanya menyisakan jiwanya yang gemetar. Mereka yang belum mengalami koma semuanya memiliki satu karakteristik yang sama. Itulah, ketakutan. Ketakutan yang berlebihan menggerogoti jiwa dan mengusir akal sehat. Perasaan ini bagaikan manusia yang terjatuh ke dalam laut dalam, tubuhnya menahan tekanan air yang sangat besar, perlahan tenggelam, sekelilingnya gelap gulita, tidak ada suara yang terdengar, dan mustahil untuk bernafas. Setiap detik adalah siksaan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Di lingkungan ini, dengan hanya sedikit kesadaran yang tersisa, dia tidak dapat menahan diri untuk membayangkan apakah suatu makhluk tak dikenal dan mengerikan akan muncul dari ruang gelap di sekelilingnya, membuka mulutnya yang berdarah, menelannya, menusuk dagingnya dengan gigi-giginya yang tajam, dan mengunyahnya perlahan-lahan. Hanya pada saat kehidupan berakhir, seseorang dapat terbebaskan. Bukan saja para prajurit itu yang ketakutan luar biasa, bahkan Kimo, sang jenderal yang memimpin pasukan itu, juga merasa ketakutan. Serangan pedang tadi menghancurkan harga diri Kimo dan membuatnya mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Saat diselimuti oleh kekuatan lautan pedang, Kimo benar-benar menyadari apa itu keputusasaan. Hanya saat menghadap kaisar dan leluhurlah aku akan merasakan perasaan menyesakan ini. Padahal, keputusasaan yang menyeruak dari lubuk jiwa jauh lebih besar ketimbang keputusasaan yang dibawa oleh para leluhur. Siapa orang ini? Keberadaan yang begitu mengerikan, mengapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Di atas, tubuh Kimo terhuyung-huyung di ambang kehancuran, darah mengucur dari luka-luka di mana-mana, penuh luka, dan ia tak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Ia jelas masih berdiri tegak, menatap tajam Chen Qingyuan, tetapi seolah-olah ia sedang menatap makhluk yang tak tersentuh, ketakutannya semakin kuat, dan ia dipenuhi teror dan ketakutan. Hanya satu pedang yang memecahkan apa yang dianggap sebagian orang sebagai masalah besar. Kota kuno itu sunyi. Chen Qingyuan mengembalikan pedang itu kepada Tang Waner dan berkata dengan tenang, jangan fokus pada gerakan pedangnya, tapi pahamilah makna pedangnya. Tenanglah, pikirkan, dan pahami. Jika ada yang tidak kau mengerti, katakan padaku, dan aku akan mengajarimu perlahan. Ya, Tang Waner menyimpan pedangnya, matanya penuh kekaguman. Keberuntungan terbesar dalam hidupku adalah bertemu dengan guruku. Hari ini seperti mimpi, memabukkan. Sejak saat itu, orang-orang itu memandang Chen Qingyuan dengan penuh rasa kagum dan takut, dan banyak mata yang iri dan cemburu tertuju pada tubuh halus Tang Waner. Di belakangnya berdiri seorang guru yang kuat, yang melampaui akal sehat dunia. Ini adalah sesuatu yang bahkan tak berani diimpikan banyak orang. Pada saat ini, kata-kata itu samar-samar bergema di telinga setiap orang, muridku jauh lebih mulia daripada seorang pangeran atau putri. Pada awalnya, tak seorang pun menanggapinya dengan serius dan menunjukkan penghinaan. Sekarang, tak seorang pun berani memperlihatkan rasa tidak hormat, semua orang ketakutan dan takut padanya seperti dewa. Kirim pesan kepada penguasa dinasti Zilian segera. Aku butuh permintaan maaf. Tatapan mata Chen Qingyuan mengguncang jiwa Kimo, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat beberapa saat dan dia hampir jatuh dari ketinggian.
Batuk. Serangan balik teknik rahasia terhadap kekuatan dan niat pedangnya membuat Kimo tak berdaya. Ia terbatuk dan memuntahkan seteguk besar darah hitam, ekspresinya mengerikan dan kesakitan. Di atas awan, puing-puing yang tak terhitung jumlahnya mengambang. Dari 800 prajurit tentara Tianfu, tidak ada yang terbunuh, semuanya terluka. Bukan karena mereka mampu menahan kekuatan pedang, tetapi karena Chen Qingyuan tidak memiliki niat membunuh dan tidak menunjukkan belas kasihan. Ada yang melayang di udara, jatuh koma, ada yang masih waras, berusaha menopang tubuhnya dan mempertahankan posisi berdiri, ada yang tubuhnya meledak, hanya menyisakan jiwanya yang gemetar. Mereka yang belum mengalami koma semuanya memiliki satu karakteristik yang sama. Itulah, ketakutan. Ketakutan yang berlebihan menggerogoti jiwa dan mengusir akal sehat. Perasaan ini bagaikan manusia yang terjatuh ke dalam laut dalam, tubuhnya menahan tekanan air yang sangat besar, perlahan tenggelam, sekelilingnya gelap gulita, tidak ada suara yang terdengar, dan mustahil untuk bernafas. Setiap detik adalah siksaan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Di lingkungan ini, dengan hanya sedikit kesadaran yang tersisa, dia tidak dapat menahan diri untuk membayangkan apakah suatu makhluk tak dikenal dan mengerikan akan muncul dari ruang gelap di sekelilingnya, membuka mulutnya yang berdarah, menelannya, menusuk dagingnya dengan gigi-giginya yang tajam, dan mengunyahnya perlahan-lahan. Hanya pada saat kehidupan berakhir, seseorang dapat terbebaskan. Bukan saja para prajurit itu yang ketakutan luar biasa, bahkan Kimo, sang jenderal yang memimpin pasukan itu, juga merasa ketakutan. Serangan pedang tadi menghancurkan harga diri Kimo dan membuatnya mengerti bahwa selalu ada orang yang lebih baik darimu. Saat diselimuti oleh kekuatan lautan pedang, Kimo benar-benar menyadari apa itu keputusasaan. Hanya saat menghadap kaisar dan leluhurlah aku akan merasakan perasaan menyesakan ini. Padahal, keputusasaan yang menyeruak dari lubuk jiwa jauh lebih besar ketimbang keputusasaan yang dibawa oleh para leluhur. Siapa orang ini? Keberadaan yang begitu mengerikan, mengapa kita belum pernah melihatnya sebelumnya? Di atas, tubuh Kimo terhuyung-huyung di ambang kehancuran, darah mengucur dari luka-luka di mana-mana, penuh luka, dan ia tak lagi memiliki kekuatan untuk melawan. Ia jelas masih berdiri tegak, menatap tajam Chen Qingyuan, tetapi seolah-olah ia sedang menatap makhluk yang tak tersentuh, ketakutannya semakin kuat, dan ia dipenuhi teror dan ketakutan. Hanya satu pedang yang memecahkan apa yang dianggap sebagian orang sebagai masalah besar. Kota kuno itu sunyi. Chen Qingyuan mengembalikan pedang itu kepada Tang Waner dan berkata dengan tenang, jangan fokus pada gerakan pedangnya, tapi pahamilah makna pedangnya. Tenanglah, pikirkan, dan pahami. Jika ada yang tidak kau mengerti, katakan padaku, dan aku akan mengajarimu perlahan. Ya, Tang Waner menyimpan pedangnya, matanya penuh kekaguman. Keberuntungan terbesar dalam hidupku adalah bertemu dengan guruku. Hari ini seperti mimpi, memabukkan. Sejak saat itu, orang-orang itu memandang Chen Qingyuan dengan penuh rasa kagum dan takut, dan banyak mata yang iri dan cemburu tertuju pada tubuh halus Tang Waner. Di belakangnya berdiri seorang guru yang kuat, yang melampaui akal sehat dunia. Ini adalah sesuatu yang bahkan tak berani diimpikan banyak orang. Pada saat ini, kata-kata itu samar-samar bergema di telinga setiap orang, muridku jauh lebih mulia daripada seorang pangeran atau putri. Pada awalnya, tak seorang pun menanggapinya dengan serius dan menunjukkan penghinaan. Sekarang, tak seorang pun berani memperlihatkan rasa tidak hormat, semua orang ketakutan dan takut padanya seperti dewa. Kirim pesan kepada penguasa dinasti Zilian segera. Aku butuh permintaan maaf. Tatapan mata Chen Qingyuan mengguncang jiwa Kimo, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat beberapa saat dan dia hampir jatuh dari ketinggian. Tidak ada batasan pada tas Qian Kun. Chen Qingyuan membukanya dan melihat 1 juta batu roh kelas atas di dalamnya. Melihat ini, Chen Qingyuan tetap tenang dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak cukup. Apakah kamu sengaja memancing masalah, bersikeras melakukan pertarungan hidup dan mati? Sang kaisar tak kuasa lagi menahan amarahnya, dan kekuasaannya yang dahsyat pun turun, menyebabkan banyak sekali bangunan di kota runtuh. Langit runtuh, dan bumi retak. Suasana mencekam menyelimuti, dan ia bertanya dengan suara tegas. Kau telah membunuh anakku dan masih ingin aku meminta maaf. Baiklah, masalah ini memang tidak masuk akal, saya terima saja. Aku sudah minta maaf padamu, tapi kamu mengeluh itu tidak cukup. Di hadapan begitu banyak orang, ia sama sekali tidak memberikan muka kepada dinasti Zilian. Sebagai penguasa sebuah dinasti, ia belum pernah mengalami penghinaan seperti itu. Orang-orang ini hanya tidak menghormatiku, tapi aku menunjukkan belas kasihan. Chen Qingyuan melirik Kimo dan yang lainnya, lalu berkata, mereka harus membayarku nyawa mereka. Jika dinasti Zilian menganggap mereka tidak penting, maka aku akan membunuh mereka dan tidak akan membalas budi mereka. Alasan mengapa Chen Qingyuan membiarkan Kimo dan yang lainnya hidup bukanlah karena takut masalahnya akan menjadi tidak terkendali, melainkan karena ingin menghasilkan uang.
Ngomong-ngomong, aku tidak bisa bersikap rendah hati kali ini, dan aku sudah menghabiskan sebagian energi spiritualku. Aku harus melakukan sesuatu yang berarti sekarang, dan aku tidak boleh kehilangan apapun. Berapa banyak yang kamu inginkan? Nada bicara sang kaisar berubah drastis, dan tampaknya ia hendak kehilangan kesabarannya. Faktanya, bahkan jika 800 prajurit Tianfu ini diselamatkan, akan sulit bagi mereka untuk pulih seperti sebelumnya, jadi lebih baik menyerah. Akan tetapi, demi tidak mengecewakan para prajurit dan demi nama baik dinasti, kita tidak boleh menyerah dan tidak boleh mudah menggoyahkan moral tentara. Beri mereka 10 juta batu roh bermutu tinggi, dan orang-orang ini akan mampu bertahan hidup. Chen Qingyuan tidak ingin terlalu memaksakan, jadi dia memberikan angka yang serupa. Kau, 10 juta batu roh kelas atas memang jauh dari cukup untuk menyebabkan kerusakan serius pada dinasti Zilian yang besar, tapi itu sedikit menyebalkan, dan membuat orang ingin memotong Chen Qingyuan menjadi beberapa bagian dan mengulitinya hidup-hidup. Jangan ragu, aku melakukan ini hanya karena suasana hatiku sedang bagus. Kalau tidak, harganya pasti tidak akan semahal ini. Chen Qingyuan masih duduk di punggung lembu tua itu, tampak malas. Aku sanggup membayar harga yang kau tawarkan. Sang kaisar menahan amarahnya dan merenung, tapi aku akan lihat apakah kau sanggup. Saya memiliki nafsu makan yang besar. Chen Qingyuan mendengar makna yang lebih dalam dari kata-kata lawan bicaranya, dan ia mencoba menguji seberapa dalam kekuatannya sendiri. Beranikah kau menghadapi seranganku secara langsung? Kaisar membuat keputusan. Kalau kau berani, aku akan memberimu 20 juta batu roh sebagai permintaan maaf. Kalau tidak, aku tidak akan memberitahu konsekuensinya. Bagus. Bagaimana mungkin Chen Qingyuan menolak manfaat yang dikirim ke rumahnya? Xinghai, jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Meskipun kaisar tidak marah, ia tetap rasional. Kota kuno ini adalah wilayah kekuasaannya. Jika dihancurkan, akan membutuhkan banyak sumber daya material dan finansial untuk membangunnya kembali, yang hanya akan menimbulkan masalah. Maumu, sponsor berbicara, dan Chen Qingyuan mengangguk setuju tanpa bantahan. Dia berguling ke tanah dan berjalan perlahan ke depan. Tuan, meskipun Tang Waner tahu identitas dan latar belakang Chen Qingyuan, dia masih khawatir dan memanggilnya dengan lembut, Anda harus berhati-hati. Mo, sapi tua itu pun ikut melenguh, amat takut dan gugup. Baiklah, jangan khawatir. Chen Qingyuan tersenyum dan berjalan santai di taman. Kenyataannya, bahkan jika kaisar tidak mengusulkan uji coba kekuatannya, Chen Qingyuan pasti akan menunjukkannya. Hanya dengan mengintimidasi dinasti Zilian, ia dapat memastikan bahwa ia tidak akan terganggu di masa depan dan dapat menjalani kehidupan yang damai. Saat Anda berjalan, Anda tiba-tiba mencapai langit. Gaun sederhana tidak dapat menyembunyikan temperamen Chen Qingyuan yang luar biasa dan seperti dunia lain. Saat dia berdiri di tempat tinggi, semua orang memandang sosoknya yang agung dan jiwa mereka tak kuasa menahan gemetar. Dia berjalan perlahan menuju awan. Galaksi beriak, dan miliaran bintang tersebar seperti aliran warna-warni, menutupi langit dan terjalin menjadi gambar yang indah dan mempesona, dimulai dari kedalaman langit berbintang dan berakhir di kaki Chen Qingyuan. Itu hanya untuk menonjolkan keagungan dan kekebalan Chen Qingyuan. Di hamparan bintang yang luas dan tak terbatas, badai spiritual tiba-tiba muncul. Di ujung alam semesta yang sunyi dan sunyi, seolah-olah sebuah tangan raksasa tak terlihat muncul, merobek kegelapan, memecah keheningan, dan membentuk hukum samar. Jalan agung itu perlahan menyatu dengan cahaya dan warna bintang, lalu memunculkan berbagai penglihatan kuno, mengejutkan semua orang. Ini pertama kalinya mereka melihatnya. Melangkah, mata Chen Qingyuan tampaknya mampu melihat melalui semua kesombongan di dunia dan terhubung dengan sungai abadi. Berjalan di jalan berbintang, ia perlahan mendekati Kaisar Zilian, yang memberinya perasaan tertekan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Hatinya bergetar, dan jiwanya seakan jatuh ke dalam jurang hitam tak berujung, tak pernah melihat cahaya lagi. Di wilayah yang batasnya tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, energi misterius Ziwei datang dari ketiadaan dan mengelilingi permukaan tubuh Chen Qingyuan, muncul dan menghilang dari waktu ke waktu. Bintang-bintang bergeser, gunung-gunung dan sungai-sungai pun berguncang. Dentang, hukum langit dan bumi tampaknya menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan, dan nyanyian kuno merdu juga terdengar, yang seharusnya datang dari kedalaman sungai waktu yang panjang, menembus waktu dan ruang, dan bergema tanpa henti. Di dalam kota kekaisaran, para anggota keluarga kerajaan tingkat tinggi, yang ditakuti dan tidak tersentuh oleh dunia, semuanya tampak ketakutan dan gelisah. Awan gelap menyelimuti kota, membuatnya tampak sangat suram. Banyak pria kuat hanya memandang sosok Chen Qingyuan yang tinggi dari kejauhan, hati mereka bergetar, dan mereka muntah darah. Mereka mengabaikan luka yang mereka derita dan tenggelam dalam ketakutan dan gemetar. Lebih dari separuh penguasa, yang duduk tinggi di istana kekaisaran, mengungkapkan keputusasaan, hati mereka dipenuhi kengerian saat mereka berteriak, apakah langit akan runtuh?
Kaisar, yang ingin menguji kekuatan Chen Qingyuan, juga menunjukkan sedikit kepanikan, seolah-olah ia melihat seekor binatang buas yang tadinya tertidur tiba-tiba membuka matanya dan terbangun. Tekanannya begitu kuat hingga mampu menghancurkan dunia. Siapa dia? Pertanyaan ini muncul di benak banyak orang, yang ingin sekali mendapatkan jawaban akurat. Dikelilingi oleh hukum alam dan dikelilingi oleh bintang-bintang di alam semesta. Kekuatan semacam itu berada di luar jangkauan kognisi dunia. Keduanya sama sekali tidak berada di dunia dan dimensi yang sama. Belum lagi menyentuhnya, bahkan menatap sosok ini saja rasanya sangat sulit. Segala sesuatu di depan matanya kabur, terhalang oleh lapisan cahaya redup hukum. Fondasi Chen Qingyuan memang rusak dan kekuasaannya telah jatuh, tetapi aura tertinggi di tubuhnya yang hancur cukup untuk menggemparkan dunia dan membuat dunia waspada. Dengan tubuh fana, dia setara dengan kaisar abadi. Meski tubuhnya hancur, tekadnya tetap ada. Adapun kemampuan bertarungnya yang sesungguhnya, dilihat dari situasi saat ini, jika dia menggunakan seluruh kekuatan spiritual yang tersisa di tubuhnya, dia seharusnya mampu melawan seorang kuasa emperor setengah langkah. Setelah beberapa waktu, efektivitas tempur secara alami akan menurun. Jangan lupa, hancurnya fondasi tidak berarti tubuh reinkarnasi akan berhenti ada. Meskipun ia terluka parah, tubuhnya yang telah berkembang sempurna masih memiliki fisik yang tak tertandingi untuk menghancurkan seluruh langit dan dunia. Ini adalah satu-satunya contoh dalam sejarah yang seperti ini. Namun, jika ia bertarung sekuat tenaga, tubuhnya kemungkinan besar akan runtuh. Ini adalah pilihan terakhir Chen Qingyuan. Ia tidak akan bertarung sampai mati kecuali benar-benar diperlukan. Chen Qingyuan berdiri di atas langit berbintang. Meskipun mengenakan gaun sederhana dan polos, gaun itu dihiasi ribuan helai cahaya yang teratur, membuatnya tampak luar biasa, seolah-olah ia adalah alien, melampaui dunia fana dan melampaui segalanya. Saya datang. Itu seperti bisikan dewa kuno, sangat agung dan tidak dapat dilanggar. Mendengar hal itu, sang kaisar menjadi gelisah, merasa pusing, dan keinginannya yang muncul di tempat ini hampir hancur. Kekuasaan dan keagungan seperti itu adalah milik seorang raja sejati, jauh melampaui aura atasan yang dimiliki seorang kaisar. Kedua pihak tidak berada pada level yang sama dan tidak dapat dibandingkan sama sekali. Chen Qingyuan menunggu serangan lawan, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, acuh tak acuh seperti air. Setelah menunggu beberapa saat, tanpa melihat pergerakan dari kaisar, ia berkata, "Tunggu apa lagi? Ayo bertindak." Rencana awalnya adalah menghabiskan sebagian warisan keluarga kerajaan, melepaskan ledakan energi yang dahsyat, dan akhirnya menekan Chen Qingyuan dengan satu pukulan. Jika ia tidak bisa mengalahkannya, setidaknya ia bisa melukainya dan menyelamatkan mukanya. Akan tetapi, saat Chen Qingyuan melepaskan belenggunya sendiri dan memperlihatkan kekuasaannya yang besar di puncak, keluarga kerajaan menjadi ketakutan, ragu-ragu, dan panik. Istana kekaisaran sangat megah dan berwarna emas. Sang kaisar, yang duduk di titik tertinggi, mengenakan jubah brokat indah yang disulam dengan gambar gunung dan sungai, sepenuhnya menunjukkan martabat dan transendensi seorang raja. Pada saat ini, garis tipis keringat muncul di dahinya, dan telapak tangannya yang terkepal terasa sangat dingin, tetapi dia tidak tahu dari mana datangnya rasa dingin itu. Kegugupan, kekaguman, ketakutan, keterkejutan, dan sebagainya. Berbagai emosi bercampur aduk, membuat sang kaisar bingung dan terpaku sesaat. Apakah ada kebutuhan untuk mengujinya? Kalimat ini perlahan muncul dalam pikiranku, dengan cepat menggantikan amarahku dan menghilangkan dorongan hatiku, membuatku sangat rasional dan takut. Lalu, tebakan berani muncul tak terkendali. Tekanan orang ini jauh lebih besar daripada tekananku. Mungkinkah dia seorang kaisar semu yang bersembunyi di antara gunung dan sungai? Kaisar adalah makhluk tertinggi dari 8 langkah jembatan ilahi, yang menguasai ibu kota dan seluruh wilayah. Makhluk apapun yang dapat menggetarkan jiwanya pasti jauh lebih kuat daripada dirinya sendiri. Dengan latar belakang dinasti Zilian yang sangat kuat dan tak terhitung jumlahnya, membunuh kaisar semu bukanlah hal yang mustahil, tetapi akan membutuhkan biaya yang relatif tinggi, yang tidak sepadan. Seorang kaisar semu biasa tidak akan pernah mampu melakukan hal ini. Melihat jalan berbentuk bintang yang dibuat oleh hukum Dao besar, dan berbagai penglihatan kuno muncul, sang kaisar menjadi semakin waspada dan sudah mulai berpikir untuk mundur, tidak ingin menyinggung siapapun. Jangan membuatku menunggu. Saat ia masih berpikir, suara Chen Qingyuan benar-benar melintasi lapisan ruang dan turun ke kota kekaisaran, bergema di setiap sudut aula, membuat sekelompok orang tua ketakutan sehingga mereka tiba-tiba merasa kedinginan, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka menjadi gelisah dan merasa seolah-olah mereka sedang duduk di atas peniti dan jarum. Wow, semua orang gemetar dan berkeringat dingin. Kali ini, sungguh sulit untuk turun dari punggung harimau itu. Untuk menutupi sedikit pun martabat dinasti, dan atas desakan Chen Qingyuan, tindakan ini harus dilakukan.
Kalau begitu, biarkan aku menunggu dan melihat apa yang mampu kau lakukan. Maka, setelah diskusi singkat di antara para tetua, sebuah kesimpulan segera tercapai. Kaisar menggertakkan giginya, menyembunyikan kegelisahan di matanya. Dengan ekspresi garang, ia mengerahkan seluruh energi mendalamnya, melepaskan teknik pembunuhan kerajaan, dan menyerang dari kejauhan. Ledakan. Dalam sekejap, galaksi terbelah, dan miliaran pola pembunuhan tergabung dan mengembun menjadi jari hitam besar, tergantung di atas Chen Qingyuan, siap jatuh. Di sekitar Xuanzi, guntur dan kilat menyambar, dan kehampaan meledak. Itu, teknik rahasia keluarga kerajaan, jari pelangi berkobar kekacauan. Di kota kuno itu, ada seorang pria kuat yang langsung mengenali metode yang digunakan kaisar. Ia berteriak keras dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Teknik pembunuhan pamungkas itu, secuil sisa kekuatannya, dapat mengguncang kota-kota kuno dan menghancurkan gunung serta sungai. Jika teknik itu sampai turun ke dunia fana, planet ini kemungkinan besar akan hancur dan menjadi puing-puing. Saat berikutnya, jari misterius itu turun, menembus langit sejauh jutaan mil. Tekanan yang luar biasa itu sama sekali tidak membuat tubuh Chen Qingyuan gemetar, ia pun tak berkedip. Ia bagaikan pohon pinus tua yang berakar di sungai sejarah yang panjang, kokoh dan tak bergerak. Berdengung. Tiba-tiba, sebuah mata raksasa bagaikan jurang tak berujung muncul di bawah kaki Chen Qingyuan. Setelah diamati lebih dekat, mata itu dipenuhi retakan yang rapat, seperti gelas kaca rapuh yang dihantam batu besar, yang sewaktu-waktu dapat pecah berkeping-keping dan tak dapat diperbaiki. Sejak dia memutuskan untuk bertindak, Chen Qingyuan punya ide. Lihat apakah Anda dapat menggunakan kekuatan eksternal untuk memperbaiki energi tubuh reinkarnasi. Meskipun berisiko, Anda harus mencobanya. Hanya dengan menyingkirkan satu arah yang salah demi satu arah yang salah, kita dapat semakin dekat ke jalan yang benar. Prasyaratnya adalah Chen Qingyuan harus mampu bertahan dan tidak mati di sepanjang jalan. Pada saat ini, semua orang memperhatikan Chen Qingyuan, ingin tahu cara apa yang akan digunakan pria hebat ini untuk menyelesaikan masalah. Banyak sekali orang yang jantungnya berdebar kencang, tubuhnya tegang, dan napasnya tertahan. Bahkan para anggota keluarga kerajaan yang berpangkat tinggi pun kehilangan ketenangan mereka dan berdiri satu demi satu, mata mereka terbuka lebar, perhatian mereka sepenuhnya terfokus. Mengapa Anda belum mengambil tindakan? Chen Qingyuan tetap berdiri tanpa melakukan gerakan apapun. Kaisar dan yang lainnya dilanda emosi yang sangat rumit, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak mereka. Ini adalah teknik pembunuhan pamungkas yang diwariskan oleh para leluhur kerajaan. Kali ini dilakukan oleh kaisar sendiri, dan mengandung jejak kekuatan asli klan. Bahkan seorang kaisar semu dari 9 langkah jembatan ilahi pun harus menganggapnya serius jika ia mengalaminya, dan tidak boleh gegabah. Sekalipun kamu sangat kuat, kamu seharusnya tidak bersikap sombong. Semua orang tidak mengerti mengapa Chen Qingyuan mengabaikannya. Pikiran mengalir begitu cepat, dalam sekejap. Pada suatu saat, Chen Qingyuan akhirnya menunjukkan beberapa gerakan. Ini bukan tentang mengendalikan pedang untuk melanggar hukum, juga bukan tentang menghancurkan dunia dengan jentikan jari. Sederhana sekali, gerakan kecil yang hanya bisa disadari oleh beberapa orang. Ia menyipitkan matanya sedikit, menembus zaman dan melihat dengan jelas apa yang benar dan salah. Diagram dao mata jahat di bawah kakinya, menerima perintah, tiba-tiba melesat ke atas, bertabrakan dengan jari mistik yang hendak jatuh ke ruang tempat Chen Qingyuan berada. Ledakan. Tiba-tiba, suara dahsyat runtuhnya Taoisme memusnahkan semua makhluk di kehampaan, dan kekuatan yang tersisa menerjang seperti tsunami, mengguncang seluruh bidang bintang. Gemuruh, gemuruh. Kota kuno terdekat mengalami hantaman dahsyat. Tanah berguncang dan bangunan-bangunan kuno runtuh. Debu dan asap mengepul, dan pemandangan menjadi kacau balau. Penguasa kota, orang-orang berkuasa dari semua pihak, pendeta dari kota kekaisaran dan yang lainnya bekerja sama untuk melawan kekuatan yang tersisa, berharap agar kekuatan itu segera sirna secepatnya, jika tidak maka akan menimbulkan kerusakan besar. Diagram dao mata jahat, yang memiliki banyak retakan, menelan kekuatan teknik pembunuhan kerajaan dengan kecepatan yang sangat cepat dan kemudian memasuki tubuh Chen Qingyuan. Desir. Chen Qingyuan mengibaskan lengan bajunya dan menyapu bersih sisa kekuatan hukum yang seakan-akan kiamat bagi dunia. Jalan menjadi bersih dan terang, dan semua bintang kembali sunyi. Ia seperti ketika pertama kali menaiki awan, dengan kedua tangan di belakang punggung, tatapan mata acuh tak acuh, dan pikirannya tenang dan damai. Cara membunuh dan membantai yang dikatakannya itu sama sekali tidak melukai sehelai rambut pun di kepalanya, dan pakaiannya pun bersih seperti baru, tak kusut sedikit pun. Melihat pemandangan ini, rasanya seperti melihat dewa kuno yang tidak dikenal, berdiri tegak dan memandang ke bawah sepanjang masa. Sang kaisar, yang duduk di singgasana tinggi, tiba-tiba mendapat ilusi, seolah-olah ia telah jatuh ke dalam lubang besar yang tak diketahui kedalamannya. Ketika ia mendongak, ia tidak melihat matahari dan bulan, melainkan sosok tinggi dan samar ini.
Ia terkejut dan takjub, tak terlukiskan kata-kata. Asap menghilang dan dunia menjadi sunyi. Tatapan penuh kekaguman datang dari setiap penonton. Sosok yang berkumpul di tempat tinggi itu meninggalkan bekas yang tak terhapuskan di dalam hatiku. Apakah kamu puas? Kata-kata dingin Chen Qingyuan memecah suasana muram dan sunyi. Bayangan kehendak kaisar yang berada tepat di seberangnya bergetar sedikit, tetapi amplitudonya sangat kecil sehingga tidak seorang pun menyadarinya. Senior Chen, Taoisme Anda luar biasa. Saya mengagumi Anda. Kaisar berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Ia ingin memanggil Chen Qingyuan, rekan Tao, tetapi karena merasa kurang pantas, ia menggantinya dengan gelar kehormatan untuk menunjukkan rasa hormatnya. Menghadap ke arah kota kekaisaran, Chen Qingyuan tetap acuh tak acuh dan diam. Setelah diselidiki, memang benar kesalahan pangeran kita. Dia telah menyinggung senior dan pantas dihukum mati. Menghadapi kekuatan absolut, ia harus menanggalkan muka. Kaisar berkata dengan serius dan tulus, untuk menunjukkan ketulusan saya mengundang senior untuk mengunjungi kota kekaisaran dan meminta maaf secara langsung. Mengambil kesempatan ini untuk berteman dengan orang yang kuat dan berpengaruh hanya akan menguntungkan dinasti Zilian. Tidak perlu, Chen Qingyuan menolak dengan dingin. Kita akan membicarakannya nanti. Sang kaisar mengalihkan pandangannya sedikit. Setelah ujian ini, kaisar segera mengeluarkan permintaan maaf tanpa diingatkan oleh Chen Qingyuan. Beberapa Taskian Kun kelas atas terbang keluar dari celah angkasa dan perlahan melayang menuju Chen Qingyuan. Chen Qingyuan mengangkat tangannya dan menggenggam semua yang ada di telapak tangannya. Saat aku membukanya, aku melihatnya berisi batu roh bermutu tinggi. Perkiraan kasar totalnya lebih dari 20 juta. Jika ditelusuri lebih lanjut, jumlahnya mencapai 30 juta. Dalam sekejap mata, saya kembali kaya. Saya tak kuasa menahan desahan dalam hati, ini masih cara tercepat untuk menghasilkan uang. Menyenangkan saja melakukan hal-hal lama. Dinasti Zilian tampaknya lebih masuk akal. Mereka telah menyetujui 20 juta batu roh sebelumnya, tetapi kali ini memberi lebih banyak. Jelas bahwa mereka ingin hidup damai dengan Chen Qingyuan dan tidak ingin membuat musuh karena insiden pada tanggal 2. Saya ingin menasihati dinasti Zilian untuk mengendalikan mereka yang suka membuat masalah. Jika tidak, jika suatu hari terjadi bencana, saya khawatir kita akan kehilangan fondasi yang diwariskan oleh leluhur kita. Apa yang dikatakan Chen Qingyuan sebenarnya bukanlah tamparan di wajah, tetapi sebuah pengingat. Jernih. Dulu, kaisar akan menganggap kata-kata ini sebagai provokasi. Namun sekarang, ia mendengarkan semuanya dan mengangguk dengan serius. Masalah telah selesai, batu roh sudah di tangan, dan Chen Qingyuan berbalik menghadap orang-orang di bawah. Ia tetap tenang dari awal hingga akhir, tanpa banyak gejolak emosi. Pergi. Chen Qingyuan berbisik kepada Tang Wan'er dan memimpin untuk pergi ke susunan teleportasi. Kemudian, dia melirik kerumunan yang bersembunyi di kejauhan dan bertanya dengan tenang, siapa yang bertanggung jawab atas susunan teleportasi. Memanggil Tuan Kota, yang telah lama terguncang, tiba-tiba mengguncang tubuhnya dan berlari menghampiri dengan gembira. Ia membungkuk dan berkata dengan hormat, Senior, apa instruksi Anda? Aktifkan formasi dan bergerak ke tempat terjauh. Chen Qingyuan dengan santai mengeluarkan sekitar 100 batu roh kelas atas dari Taskian Kun miliknya dan melemparkannya ke Guo. Ya, Tuan. Hadiah dari seorang senior tak bisa ditolak. Tuan Kota menyimpan batu roh dan secara pribadi memulai formasi, tetap rendah hati, gemetar ketakutan, takut kehilangan nyawanya jika gagal mengabdi dengan benar. Baru setelah formasi itu diaktifkan dan Chen Qingyuan serta yang lainnya menghilang, penguasa kota akhirnya menghela napas lega. Setelah menenangkan suasana hatinya yang gelisah, sang penguasa kota diam-diam menyimpan sekitar 100 batu roh yang diperolehnya kali ini sebagai kenang-kenangan, yang mungkin menjadi sesuatu yang bisa dibanggakan selama sisa hidupnya. Jauh dari kota kekaisaran, kami tiba di daerah terpencil. Chen Qingyuan tak lagi tenang dan kalem. Tanpa peringatan, tubuhnya miring dan hampir jatuh. Ia bersandar pada sapi tua itu dan memuntahkan seteguk darah kental. Menguasai. Tang Wan'er hendak mengungkapkan rasa hormatnya, tetapi sesuatu yang tak terduga terjadi. Ia bergegas menghampirinya, merasa sangat khawatir. Awalnya dia baik-baik saja, tetapi tiba-tiba tubuhnya bergoyang dan darah kental keluar dari mulutnya, yang benar-benar membuat Tang Wan'er dan Lao Huangniu ketakutan. Bagus. Chen Qingyuan menopang tubuh kokoh sapi tua itu dengan satu tangan, melambaikan tangan lainnya untuk memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja, lalu mengambil sapu tangan dan menyeka darah dari sudut mulutnya. Dia menutup matanya dan mulai mengatur pernafasannya untuk menstabilkan energi spiritual yang gelisah dalam tubuhnya. Setelah sekitar setengah jam, ekspresi menyedihkan di wajahnya berangsur-angsur menghilang, dan tidak ada kerusakan yang terlihat di wajahnya. Terus berlanjut, dia naik ke punggung lembu tua itu dan berbisik. Sapi tua itu mematuhi perintah dan berjalan maju, tidak terlalu cepat, namun tetap stabil sehingga Chen Qingyuan dapat duduk senyaman mungkin.
Tang Wan'er mengikutinya dari samping, sesekali menoleh ke arah Chen Qingyuan, kekhawatiran di matanya tidak hilang. Dari luar, Chen Qingyuan tampak normal, tetapi kondisi sebenarnya cukup serius. Dia dengan paksa menggunakan kekuatan tubuh reinkarnasinya yang rusak dan menyerap sejumlah besar kekuatan pembunuh, yang semakin memperparah luka-lukanya dan menyebabkan kultivasinya merosot, jatuh ke tahap akhir kesengsaraan. Di hadapan keluarga kerajaan yang berkuasa, Chen Qingyuan mengendalikan fluktuasi napas dalam tubuhnya, tak sedikit pun terpancar keluar, memberikan perasaan yang tak terduga. Ia dengan mudah menangkap teknik pembunuhan pamungkas keluarga kerajaan, membuat banyak orang terkagum dan takut, serta tak berani menyinggung siapapun. Hanya ketika Anda berada jauh dari daerah di mana kota kekaisaran berada, Anda dapat merilekskan hati yang tegang dan melepaskan sebagian tekanan, jika tidak, tubuh Anda mungkin akan hancur. Melihat ke depan, pikiran melayang. Saya berpikir dalam hati, langkah ini tidak berhasil, tetapi juga tidak gagal. Ia menyerap sejumlah besar energi eksternal untuk memperbaiki fondasi Laut Samsara yang hancur. Meskipun lukanya tidak serius, ia mendapatkan sesuatu. Chen Qingyuan mendapati riak hukum samar muncul di fondasi yang runtuh, lemah 10 cm namun nyata. Mungkin, aku perlu menenangkan diri sejenak dan memikirkannya baik-baik. Jalan di depan masih panjang, jadi jangan tidak sabar. Setelah beberapa hari, Chen Qingyuan berhasil mengendalikan luka-lukanya, rasa sakit di tubuhnya mereda dengan cepat, dan suasana hatinya berangsur-angsur membaik. Jadi, saya menemukan kota kuno yang relatif ramai untuk tinggal dan beristirahat selama beberapa hari. Saya menyewa akot kelas atas, yang memiliki pegunungan, air, dan pemandangan indah. Di dalam ruangan, Chen Qingyuan sedang duduk sementara Tang Wan'er berdiri dan membuat teh. Di luar, lembu tua itu sedang berpesta pora dengan ratusan ikan roh berkualitas tinggi, dan menikmatinya perlahan-lahan. Sambil makan, ia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada tuannya yang telah memperlakukannya dengan sangat baik. Semua kerja keras saat ini jauh lebih sedikit daripada batu roh yang dapat diperoleh master hanya dengan beberapa gerakan. Bagi seorang calo tua, puluhan juta batu roh kelas atas hanyalah jumlah yang sangat besar. Jika dikonversi menjadi batu roh kelas rendah, jumlahnya akan tak terhitung. Semua yang dikatakan guruku sebelumnya benar. Itu semua demi kebaikanku sendiri, untuk menajamkan semangatku. Saat lembu tua itu memikirkan hal ini, air mata menggenang di matanya. Ia sangat tersentuh oleh peningkatan dirinya. Aroma teh memenuhi udara di ruang pribadi itu. Guru, silakan minum teh. Setelah menyeduh teh, Tang Wan'er memegangnya dengan kedua tangan dan berjalan perlahan ke Chen Qingyuan. Chen Qingyuan menggigitnya dan menaruhnya di atas meja. Sekarang aku sudah kaya lagi, aku tidak bisa memperlakukan keluargaku sendiri dengan buruk. Dia mengeluarkan tas Qian Kun dan menyerahkannya kepada Tang Wan'er di depannya, ambillah, dan beritahu aku ketika kamu sudah selesai. Tang Wan'er mengambil tas Qian Kun, membukanya, dan menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahinya. Ia sangat terkejut. Di dalamnya terdapat tumpukan batu roh bermutu tinggi, jumlahnya lebih dari 1 juta. Sejujurnya, ini pertama kalinya dalam hidup Tang Wan'er melihat begitu banyak sumber daya. Rasa kagetnya begitu kuat hingga ia tertegun dan wajahnya yang cantik memucat. Guru, ini keterlaluan. Setelah sadar kembali, Tang Wan'er ragu-ragu dan tidak berani menerimanya. Kamu akan terbiasa, kata Chen Qingyuan dengan tenang, simpan saja. Ya, Tang Wan'er tidak ragu lagi dan dengan patuh menyimpan tas Qian Kun. Jantungnya masih berdebar kencang dan ia panik. Berhenti berdiri di sana seperti orang bodoh. Duduklah. Chen Qingyuan berkata lagi. Ya, Tang Wan'er duduk dengan patuh di hadapannya, alisnya sedikit turun, bibir merahnya terbuka dan tertutup, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi mengurungkan niatnya. Apa yang ingin kamu katakan? Chen Qingyuan dapat melihat bahwa gadis itu menyembunyikan sesuatu, jadi dia menunjukkannya. Tuan, mohon maaf atas kekasaran saya. Mengapa Anda terluka? Menurut pemahaman Tang Wan'er, Master Shenzhou begitu kuat sehingga sulit menemukan lawan. Meskipun insiden dinasti Zilian kali ini tidak mengerikan, itu hanya langkah mematikan. Itu tidak akan membuat guru muntah darah. Tang Wan'er selalu bingung mengenai hal ini dan menyimpannya untuk dirinya sendiri, tidak berani mengemukakan pertanyaan. Sebelum tiba di reruntuhan Dewa Jatuh, saya terlibat perkelahian dan terluka ringan. Tindakan saya barusan memperparah luka saya dan menimbulkan reaksi keras. Chen Qingyuan menjelaskan. Pantas saja, Tang Wan'er tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya dengan cemas, Tuan, apakah luka Anda serius? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pulih? Aku masih hidup. Aku tidak bisa mati. Gadis ini tidak akan mengerti meskipun aku memberitahunya. Tidak perlu menjelaskannya secara detail dan membuatnya semakin repot. Oh, Tang Wan'er dapat mengetahui bahwa tuannya tidak ingin berkata lebih banyak, jadi dia mengangguk bijak dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Dinasti Zilian. Suasana di aula pertemuan itu menyedihkan.
Setelah insiden ini, pembersihan besar-besaran dimulai di dalam keluarga kerajaan. Siapapun mereka, siapapun yang tangannya kotor akan dihukum berat. Pangeran ke-17 yang telah meninggal menjadi contoh khas dan banyak dikritik. Belum lagi balas dendam, dia bahkan tidak punya kualifikasi untuk dimakamkan di makam leluhur. Dinasti itu memprovokasi musuh yang begitu menakutkan, tetapi untungnya dia meninggal, jika tidak, dia akan berakhir dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Guru sekuat itu belum pernah muncul sebelumnya. Orang-orang di klan harus rendah hati dan mengikuti ajaran leluhur mereka dalam melakukan sesuatu. Jangan menindas yang lemah. Imam besar menyimpulkan hal ini ratusan tahun yang lalu. Zaman telah berubah drastis, dan segala sesuatunya berbeda dari sebelumnya. Jika klan kita ingin mencapai keabadian, kita harus berhati-hati dalam segala hal yang kita lakukan. Meskipun kami tidak kehilangan muka, setidaknya kami tidak memperburuk situasi. Semua orang mengungkapkan pendapat mereka, dan sesekali sosok Chen Qingyuan yang menjulang tinggi melintas di depan mata mereka. Jiwa mereka bergetar dan mereka ketakutan seperti dewa. Di sebuah istana mewah di kota kekaisaran, sang putri kecil, setelah mendengar seluruh cerita, sangat terkejut. Butuh waktu lama baginya untuk memulihkan ketenangannya. Dengan ekspresi tertegun, ia bergumam dalam hati, dia bukan sekadar kultivator biasa. Di belakangnya berdiri makhluk tersembunyi dan kuat yang bahkan memerintahkan para tetua klannya untuk memperlakukannya dengan hormat. Putri kecil itu berkeringat dingin, takut terlibat dalam insiden ini. Lagi pula, ia tidak menganggap Tang Wan'er sebagai teman sejati, melainkan hanya berpura-pura di depan orang luar. Seandainya ia tahu latar belakang Tang Wan'er begitu kuat, putri kecil itu pasti akan mengubah sikapnya dan motivasi terbesarnya adalah berteman dengannya. Sayangnya, ia tak lagi memiliki kesempatan itu. Saat ini, Tang Wan'er tidak peduli dengan masa-masa ketika ia tinggal di kota kekaisaran. Ia mengikuti Chen Qingyuan sepenuh hati, mempelajari upacara minum teh di waktu luangnya, dan menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih keras dan memahami ilmu pedang, tidak terlena oleh kesuksesan. Bepergian keliling, berhenti secara acak. Saat tidak ada orang di sekitar, Chen Qingyuan akan mengeluarkan batu hitam dan mengamatinya dengan saksama, atau dia akan memahami sutra Liang Yi Sangsuan yang diberikan oleh wanita berambut putih untuk melihat apakah dia dapat menemukan solusi untuk memecahkan kebuntuan. Sutra Liang Yi Sangsuan adalah kitab suci-suci tertinggi yang sejati. Kitab ini mencatat pemahaman unik wanita berambut putih tentang berbagai metode Wu dan sangat berharga. Setelah bimbingan sabar Chen Qingyuan, Tang Wan'er memperoleh pemahaman baru tentang Jianqi dan mengasingkan diri. Sapi tua telah memulai babak baru karir kerja dengan penuh semangat. Kali ini, bukan Chen Qingyuan yang memaksanya, melainkan si lembu tua yang melakukannya atas kemauannya sendiri. Ia tidak mau hanya makan dan menunggu kematian, dan ia takut dibenci atau bahkan ditinggalkan oleh tuannya. Hanya dengan bekerja keras untuk meningkatkan kualitas diri sendiri, Anda dapat memenuhi syarat untuk bersama dengan majikan Anda. Karena berpegang teguh pada kepercayaannya itu, lembu tua itu pun semakin banyak bekerja dan menjadi semakin kuat. Waktu berlalu dengan cepat, dan lebih dari 10 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Tang Wan'er bangkit dari keterpurukannya, basis kultivasinya meningkat ke tahap tengah alam fusi. Alam Jianqi juga mengalami kemajuan yang signifikan, kekuatannya meningkat pesat. Dulu kalau hanya berlatih sendiri, tidak akan pernah bisa mencapai kemajuan seperti ini. Guru, saya minta maaf karena telah membuang-buang waktu Anda. Setelah keluar dari pengasingannya, Tang Wan'er segera menyadari betapa banyak waktu telah berlalu, dan membungkuk untuk menyampaikan permintaan maafnya. Aku akan tinggal dimanapun aku berada, jadi tidak perlu khawatir. Belakangan ini, Chen Qingyuan tidak hanya berdiam diri, ia perlahan-lahan menemukan jalan ke depan dan meraih beberapa keuntungan. Tang Wan'er tidak pergi memperbaiki rantai untuk sementara waktu, tetapi menyajikan teh dan air serta melayani para tamu. Beberapa bulan kemudian, kelompok itu berangkat lagi. Tujuan, negara bagian Changjin di galaksi terpencil. Lihatlah teman-teman lama, tenangkan diri dan singkirkan kabut yang menghalangi jalanmu ke depan. Pemandangan berubah ke Changyuzu. Saat ini, Changyuzu dan Shenzhou telah bergabung, dan tidak ada lagi penghalang di antara keduanya. Akibat invasi besar-besaran klan kuno abadi, banyak wilayah sumber daya di Changyuzu diduduki. Meskipun banyak pembudidaya merasa tidak puas, mereka tidak berdaya melawan dan hanya bisa bertahan. Suatu hari, seseorang menemukan tambang berkualitas tinggi, yang merupakan hal yang luar biasa bagi klan kuno. Mereka mengirim orang-orang kuat mereka ke sana dengan harapan mendapatkan bagian. Banyak orang kuat datang ke sini dan tidak mengizinkan kultivator biasa mendekat. Hanya makhluk dengan tingkatan yang sama yang dapat membahas pembagian materi. Untuk menghindari konflik, distribusikan secara merata. Perwakilan semua kelompok etnis menyetujui usulan ini.
Setelah beberapa persiapan, mereka segera mulai menambang, berharap menemukan sejumlah besar mineral langka yang dapat digunakan untuk memberi makan artefak leluhur klan, memperbaiki bagian yang rusak, dan menambahkan beberapa pesona spiritual. Ledakan. Tepat saat orang-orang kuat dari berbagai ras mendekati tambang, tanah di dekatnya tiba-tiba runtuh, menyebabkan keributan besar dan menarik perhatian banyak orang. Ada apa? Hati semua orang tiba-tiba bergetar, dan mereka melihat pada saat yang sama, merasa takut yang tak dapat dijelaskan. Huff! Seketika itu juga, angin kencang bertiup dari dalam lubang yang runtuh itu, merobek langit dan mengaduk-aduk angin dan awan. Orang-orang di dekatnya terpengaruh, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kepanikan, dan mereka segera mundur ke kejauhan. Ledakan. Pada saat yang sama, lautan awan melonjak dan guntur bergemuruh, memekakkan telinga. Awan bencana besar menggantung tepat di atas lubang yang dalam itu. Guntur yang dahsyat menyambar awan gelap, dan kekuatan dahsyat yang dipancarkannya membuat takut sekelompok leluhur klan kuno, yang mencium adanya krisis yang kuat. Apa penyebabnya? Semua orang penasaran dengan penyebab terjadinya bencana guntur yang dahsyat tersebut. Tidak perlu bertanya-tanya terlalu lama, jawabannya segera datang. Setelah setengah batang dupa, tekanan kuat keluar dari lubang yang dalam, lalu sesosok muncul. Seseorang, mungkinkah ada makhluk kuat yang akan menerobos? Mungkinkah awan bencana yang mengerikan ini akan naik ke anak tangga ke-9 jembatan ilahi? Para pahlawan gemetar dan menatap laki-laki yang berjalan keluar dari lubang besar dari jauh, mata mereka terbuka lebar dan sangat terkejut. Pria itu mengenakan jas hujan jerami sederhana dan sepasang sandal jerami sederhana. Ia berjalan di udara, tampak anggun dan berwibawa. Dalam sekejap mata, lelaki itu berjalan ke awan dan dipandangi oleh banyak pasang mata. Abaikan orang lain dan berkonsentrasilah untuk melewati malapetaka ini. Jika Anda dapat bertahan, Anda dapat mencapai langkah ke-9 dan hidup bebas di dunia. Jika Anda gagal, bahkan jika Anda menyelamatkan hidup Anda tidak akan pernah bisa mendaki gunung lagi dalam hidup ini, dan perjalanan Anda akan berakhir di sini. Ayo lakukan. Orang tua itu menatap guntur mengerikan yang hendak turun, menyipitkan matanya, tenang dan tak takut. Setelah berkata demikian, muncullah sebuah pisau dapur di tangan kanannya dan dipegangnya erat-erat. Makhluk yang tak tertandingi dan kuat ini, bernama Yanze, dulunya adalah seorang budak di dunia manusia. Ia cukup beruntung untuk memasuki dunia bawah dan hidup hingga hari ini. Bertahun-tahun yang lalu, ia secara tak sengaja bertemu dengan Chen Qingyuan dan menerima slip giok yang berisi catatan wawasannya tentang jembatan ilahi. Saking gembiranya, ia pun mengasingkan diri untuk mencapai pencerahan. Siang harinya, saya telah mencapai pencerahan dan siap untuk menerobos. Ledakan, kilatan petir yang menyilaukan menyambar, dan guntur dewa setebal gunung turun ke bumi, mengunci Yanze, dan menyerang dengan dahsyat. Perang, Yanze memegang pisau dapur, berteriak keras, dan menyerbu ke arah kesengsaraan guntur. Tatapannya penuh tekad, tanpa jejak kepengecutan atau kemunduran. Ledakan dentuman, fluktuasi besar tersebut menciptakan tekanan angin yang sangat dahsyat, memaksa semua orang di sekitar untuk mundur dan tidak dapat menyaksikan pertempuran dari jarak dekat. Bahkan para leluhur klan kuno tidak dapat menahan penindasan ini dan mundur ke posisi yang sesuai, sambil merasa sangat gugup. Begitu ganasnya, aku jadi bertanya-tanya, teman ini dari pihak mana? Mereka samar-samar melihat Yanze sedang memegang pisau dapur dan bertarung melawan Order Thunder, yang membuat sekelompok lelaki tua ketakutan hingga mereka diam-diam menyeka keringat dingin mereka, karena takut kalau-kalau itu adalah leluhur dari suatu kekuatan yang secara tidak sengaja menaruh dendam terhadapnya. Totalnya ada 9 kesengsaraan guntur, yang masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Selain itu, ada berbagai penglihatan aneh berisi kekuatan pembunuh yang menyelimuti Yanze, mencoba mendorongnya ke jurang dan mencegahnya menerobos. Namun, Yanze sangat kuat dan mampu menahan setiap ancaman. Butuh beberapa jam untuk bertahan sampai akhir. Kesengsaraan guntur ke-9 mengembun dan muncul, kekuatannya jauh melampaui semua kekuatan kesengsaraan sebelumnya. Menghadapi kekuatan yang begitu mengerikan, apalagi makhluk sekuat itu pada tingkat ke-8 jembatan ilahi, bahkan seorang kaisar semu yang baru saja memasuki tingkat ke-9 mungkin akan merasakan kulit kepalanya kesemutan dan tidak akan sepenuhnya yakin bahwa ia dapat menahannya. Yanze memahami wawasan jembatan ilahi yang dianugerahkan oleh Chen Qingyuan, dan jalan yang ditempuhnya sungguh di luar kebiasaan, sehingga musibah yang dihadapinya tentu saja luar biasa. Mengumpulkan. Setelah mencapai titik ini, Yanze tidak panik. Ia menghancurkan urat mineral kelas atas di bawahnya dengan satu telapak tangan, memurnikan seluruh urat mineral, dan menyatukannya dengan pisau dapur. Jauh sebelum ia mengasingkan diri, ia telah memikirkan kemungkinan-kemungkinan bencana yang mungkin akan dihadapinya dan mempersiapkan tindakan-tindakan yang sesuai. Membunuh. Setetes darah kehidupan dari dahi jatuh ke pisau dapur, dan dengan berkah urat mineral kelas atas, kualitas pisau dapur langsung dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi, mencapai tingkat kuasi kekaisaran.
Dalam sekejap, Yan Ze mencengkeram pisau dapur erat-erat dan menyerbu ke depan lagi. Ledakan. Setelah beberapa kekacauan, bencana telah berakhir. Meskipun Yan Ze tampak sedikit malu, aura yang terpancar dari tubuhnya merupakan aura anak tangga ke-9 dari jembatan ilahi. Berhasil menerobos wilayah dan mendominasi dunia mulai sekarang. Para lelaki kuat dari berbagai suku tercengang, lalu segera mendekat, membungkuk hormat, dan menyampaikan ucapan selamat. Pada saat ini, Yan Ze hanya punya satu pikiran dalam benaknya, menemukan teman yang telah memberinya kesempatan. Apakah kamu kenal Chen Qingyuan dan Chen Yuyu? Jadi Yan Ze menghadap semua orang dan menanyakan pertanyaan ini. Begitu kata-kata itu diucapkan, seluruh hadirin terdiam. Bagaimana mungkin leluhur klan kuno tidak tahu siapa Chen Qingyuan? Semua orang bingung tentang hubungan apa antara makhluk kuat di depan mereka dan Chen Qingyuan. Dilihat dari nada suaranya, dia seharusnya bukan musuh. Setelah hening cukup lama, seorang lelaki tua melangkah maju, membungkuk, dan menjawab, nama yang mulia Chen sudah dikenal semua orang. Lembaran giok ini mencatat peristiwa-peristiwa penting di zaman ini, termasuk kehidupan yang mulia Chen. Saya harap ini bisa membantu Anda, senior. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu menyerahkan slip giok itu. Yan Ze mengambil slip giok itu dan tidak membacanya sejenak. Ia membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasihnya, terima kasih banyak, rekan Taois. Bolehkah saya tahu nama Anda? Selama masa pengasingan yang panjang, zaman mengalami perubahan yang luar biasa. Yan Ze, yang ahli memasak, tidak tahu apapun tentang identitas dan asal-usul Chen Qingyuan. Namaku Qin Han, dan aku berasal dari klan Kekaisaran Guiyan. Orang tua itu pun segera menceritakan asal-usul dan namanya, dengan harapan dapat akrab dengan orang yang sangat berkuasa itu dan dapat menjalin hubungan baik dengannya. Batu roh ini diberikan kepadamu sebagai pembayaran untuk slip giok. Yan Ze mengeluarkan puluhan ribu batu roh kualitas terbaik, yang nilainya jauh melebihi nilai slip giok itu sendiri. Tidak ada gunanya, senior, tidak perlu melakukan ini. Orang tua itu menolak dengan sopan. Aku tidak suka orang mengambil barangku. Ambillah. Yan Ze berkata dengan tegas, jika kau tidak menginginkannya, aku akan mengembalikan slip giok ini seperti semula. Baiklah, aku akan menyimpannya. Setelah berkata demikian, lelaki tua itu hanya menyimpan batu roh itu. Setelah itu, Yan Ze melirik sekelilingnya beberapa kali, menebas kekosongan di depannya dengan satu jari, melangkah ke dalam celah, dan menjauh dari tempat ini. Datanglah ke tempat yang tenang di mana Anda tidak akan diganggu oleh orang lain. Setelah berganti pakaian bersih dan rapi, Yan Ze mengeluarkan slip giok dan menyelidikinya dengan kesadaran spiritualnya. Ia mengetahui hal-hal penting apa yang telah terjadi di era ini, terutama nama Chen Qingyuan, yang merupakan hal terpenting. Setelah beberapa saat, Yan Ze memahami latar belakang Chen Qingyuan dan berseru takjub, rekan Taois Chen benar-benar, seorang jenius yang langka di zamannya. Tindakannya tak terduga dan melampaui Dao yang agung. Dewa Perang Kuno, menekan mayat Kaisar. Di Tanah Lama, sebuah pesta besar. Pertempuran di area terlarang itu seperti kedatangan raja. Setelah perang, dia menghilang. Petik 2. Butuh beberapa saat, dan perlahan-lahan saya mulai tenang. Setelah berpikir sejenak, Yan Ze membuat keputusan Qingzong. Pergilah ke Northern Wilderness dan kunjungi Qingzong. Karena itu adalah sekte Chen Qingyuan, sebaiknya ia pergi dan melihatnya. Lagi pula, menurut slip giok, sekte Qing memiliki seorang pendekar pedang tingkat atas yang bertanggung jawab dan memiliki hubungan dekat dengan banyak tokoh terkemuka pada masa itu. Baik karena hati yang mencari tahu maupun sebagai ungkapan rasa terima kasih, pergi ke Qingzong merupakan pilihan yang sangat bijaksana. Aku seharusnya tidak salah dalam arah yang aku tuju. Dengan sedikit rasa ingin tahu dan harapan, Yan Ze melangkah menuju Northern Wilderness. Seseorang yang sangat kuat memasuki laut, seperti batu besar yang menghantam permukaan laut yang bergolak dengan arus bawah, menyebabkan gelombang besar dan pasang surut yang bergulung-gulung. Karena Yan Ze berasal dari Changyuzu, gaya perilaku klan kuno abadi jauh lebih lembut. Meskipun mereka menduduki wilayah sumber daya utama Changyuzu, mereka tidak berani menindas sekte lokal, karena takut menyinggung pihak berwenang secara tidak langsung dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tidak lama kemudian, Yan Ze tiba di Qingzong. Untuk menunjukkan rasa hormat, saya menyerahkan kartu nama dan menunggu dengan sabar di gerbang gunung. Sejujurnya, bahkan sedikit saja aura dari makhluk hebat seperti dia dapat membuat sekte Qing gemetar. Namun, Yan Ze menahan auranya, bak kakek tua yang ramah di sebelah rumah, dengan tatapan mata yang ramah, yang menyentuh hati para murid yang bertugas di gerbang gunung. Mereka bercerita tentang sejarah sekte Qing dan tokoh-tokoh terkemuka pada masa itu. Kartu nama itu diteruskan ke seluruh rantai komando dan akhirnya sampai di tangan sesepuh terluar. Saat saya membukanya, saya terkejut dengan kata-kata di postingan itu. Kata-kata itu begitu kuat dan dahsyat, mengandung energi yang luar biasa bagaikan lautan.
Begitu meletus, rasanya seolah-olah dapat menjungkir-balikkan langit. Apa yang ditulisnya menjelaskan asal-usulnya sendiri, dan mengatakan bahwa sebagai rasa terima kasih atas kebaikan Chen Qingyuan, dia memohon agar diizinkan memasuki Qingzhong untuk melihatnya. Berita bahwa seseorang yang tak tertandingi dan kuat telah muncul dari Chang Yuzu belum mencapai alam liar utara, jadi wajar saja tidak ada seorang pun yang tahu siapa Yan Ze. Namun, dari kartu kunjungannya jelas terlihat bahwa pengunjung itu bukanlah orang biasa, dan hal ini segera membuat Zhong Yu khawatir. Lin Changye keluar untuk menyambutnya secara pribadi, pertama untuk mengungkapkan rasa hormatnya, dan kedua untuk mencari tahu kebenarannya. Tidak bisa melihat tembus. TDK terduga. Ini adalah kesan pertama Lin Changye terhadap Yan Ze, dan dia sangat waspada. Silakan masuk dan kami akan menghibur Anda. Setelah mengobrol sebentar, saya mengetahui tentang pertemuan Yan Ze dan Chen Qingyuan di masa lalu. Kedengarannya cukup nyata dan seharusnya tidak palsu. Tepat saat dia hendak mempelajari lebih lanjut, Lin Changye melihat sesosok muncul di luar aula tamu dan bertanya dengan heran, "Pedang abadi?" Guru, sebagai tetua tamu, Dewa Pedang Canggeng Limu yang tidak sombong karena kekuatannya yang luar biasa. Ia menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Kemudian, menghadap tamu terhormat yang duduk di kursi tamu, ia menatapnya dengan saksama selama beberapa detik dan membungkuk memberi salam, "Rekan Taois." Dao You, Yan Ze berdiri dan membalas salam dengan hikmat. Keduanya adalah master 9 langkah jembatan ilahi yang hebat. Meskipun aura mereka tersembunyi, pesona Tao yang unik tetap terasa. "Zhong Yu, biarkan aku menghibur tamu terhormat ini." Li Muyang mengajukan diri. "Tuo, pasti tidak akan ada masalah jika sang pendekar pedang sendiri yang bertindak." Lin Changye senang menjadi bos yang lepas tangan. Kemudian, Li Muyang mengundang Yan Ze ke kediamannya, di mana mereka minum anggur dan berbincang tentang filsafat, dan mereka terlibat dalam percakapan yang sangat menyenangkan. Setelah beberapa waktu, sepotong berita mencapai Northern Wilderness. Isi pesannya sangat sederhana, hanya menyampaikan satu hal, seseorang yang kuat berhasil mencapai level kuasi kaisar dan berkelana bebas antara surga dan bumi. Bahkan potretnya pun keluar, dan itu adalah Yan Ze. Akibatnya, Qingzhong terkejut, dan baru saat itulah mereka menyadari betapa berlebihannya tamu yang datang kali ini. Berkat ditemani Dewa Pedang Li Muyang, Yan Ze semakin menyukai Qingzhong, dan mengusulkan ide untuk tinggal di sana sementara waktu sehingga mereka dapat berdiskusi Taoisme bersama pada hari kerja. Qingzhong segera menata kediaman paling elegan dengan konfigurasi terbaik. Ketika para tetua tamu mengetahui hal ini, mereka semua maju untuk memberikan penghormatan. Yan Ze membalas salam satu persatu dengan sangat sopan. Mengetahui bahwa makhluk luar biasa kuat yang baru saja mencapai tingkat kuasa kaisar telah memasuki sekte Qing, surga pun terguncang. Banyak pasang mata berkumpul, mengatakan bahwa kekuatan Qingzhong semakin menakutkan. Itu hanyalah kekuatan tingkat atas. Di mata banyak orang, itu telah melampaui prestise klan kuno abadi. Reruntuhan Luoshen, negara bagian Changjin. Setelah puluhan tahun, Chen Qingyuan kembali ke dinasti fana ini. Ia merasa sedikit emosional. Waktu berlalu begitu cepat dalam sekejap mata. "Guru, apa yang kita lakukan di sini?" Tang Waner mengajukan pertanyaan. Pada saat yang sama, lembu tua menunjukkan sedikit keraguan dan ingin mendapatkan jawaban. "Cari pekerjaan baru di tempat lain." Chen Qingyuan tidak memberikan penjelasan rinci tentang ini. Beberapa perasaan tidak seharusnya diungkapkan. Setelah memasuki ibu kota, ia membeli sebuah rumah kelas atas yang tenang dan unik dengan halaman yang luas serta pegunungan hijau dan air yang jernih. "Kamu tinggal di rumah, aku akan keluar jalan-jalan." Setelah menemukan tempat menginap, Chen Qingyuan pergi keluar sendirian. Chen Qingyuan berjalan menyusuri jalan yang ramai dan tiba di luar gerbang istana. Melihat tembok tinggi ini, saya merasakan suasana yang familiar. Meskipun istana itu besar, selalu saja ada orang yang ingin keluar dan tidak ingin terjebak di dalamnya. Di luar tembok, ada penjaga kekaisaran yang ditempatkan secara berkala, dan tidak seorang pun diizinkan untuk mendekat. Berhenti. Saat Chen Qingyuan melangkah maju, seseorang segera melangkah maju untuk menghentikannya, dengan wajah tegas dan tatapan tajam. Ini adalah tugas para pengawal istana, dan tentu saja mereka tidak boleh lengah. "Tolong beritahu orang tua itu bahwa seorang teman lama telah datang menemui saya. Nama keluarganya Chen." Chen Qingyuan berkata dengan sopan. "Kau." Penjaga itu menatap pria di depannya. Ia memiliki aura yang luar biasa dan jelas bukan orang biasa. Setelah ragu sejenak, ia setuju tunggu. Seorang prajurit tentu tidak bisa meminta bertemu dengan raja tua, jadi ia hanya bisa melapor kepada penguasa yang lebih tinggi. "Terima kasih." Chen Qingyuan berterima kasih padanya dan menunggu di sana. Setelah berputar-putar dan membuang waktu setengah jam, seorang wakil jenderal yang cukup penting akhirnya tiba. Wakil jenderal itu masih muda. Ia mengamati Chen Qingyuan dari atas ke bawah, tampak sangat asing baginya, dan menanyakan beberapa pertanyaan sederhana.
Chen Qingyuan menjawab satu persatu dengan tenang. Tunggu sebentar. Setelah memastikan bahwa orang di depannya memang luar biasa, sang wakil jenderal memutuskan untuk memberi tahu komandan pengawal kekaisaran. Jika ia kalah taruhan, masa depannya di sisa hidupnya pada dasarnya akan berakhir. Setelah beberapa waktu, komandan pengawal kekaisaran mengetahui masalah ini dan datang untuk menanganinya secara pribadi. Teman lama dengan nama keluarga, Chen, sangatlah penting. Kalau benar-benar orang itu, hanya dengan memikirkannya saja seluruh tubuhku bergetar, dan aku tak dapat menahan hasrat untuk menyembahnya, dan mataku terus berkedip. Dengan perasaan gembira dan cemas dalam hatinya, Panglima pengawal istana mempercepat langkahnya dan tiba di gerbang istana. Panglima pengawal istana tercengang ketika melihatnya dari kejauhan. Meski sosok itu samar-samar, dia tahu bahwa itu adalah tuan yang suka menyendiri. Puluhan tahun yang lalu, komandan pengawal istana hanyalah seorang pemuda yang kebetulan bekerja di istana untuk menimba pengalaman. Ia menyaksikan adegan Chen Qingyuan memukul mundur para petapa dari segala penjuru. Kejadian itu terukir dalam di hatinya dan tak akan pernah dilupakannya. Salam, senior. Panglima pengawal istana segera tersadar, bergegas menghampiri, membungkuk, memberi hormat dan berteriak. Melihat hal itu, para penjaga pun tercengang. Apakah kamu mengenalku? Chen Qingyuan menatap orang di depannya dan berbisik. Saya merasa terhormat melihat kehadiran Anda, senior. Sang komandan begitu gembira hingga tubuhnya sedikit gemetar. Oh, Chen Qingyuan menyatakan tujuannya, saya ingin bertemu Lao Guo. Silakan. Kemudian sang komandan membungkuk dan memimpin jalan, dan meminta seseorang untuk menggunakan merpati militer untuk melaporkan masalah tersebut ke negara. Kaisar, yang saat itu sedang mengurus urusan negara, terkejut mendengar kabar tersebut. Ia segera menghentikan semua kegiatannya, bersiap untuk bertemu langsung, dan meminta seseorang untuk memberi tahu Kaisar. Di halaman depan istana, Raja saat ini berdiri di sana, seorang lelaki tua dengan pelipis putih dan kerutan di wajahnya. Senior, Guo Yu awalnya ragu, tetapi setelah menyaksikannya sendiri, semua keraguannya sirna. Ia dipenuhi rasa terkejut dan membungkuk hormat. Komandan Garda Kekaisaran dan para prajurit yang melaporkan berita itu menahan kegembiraan mereka dan akhirnya merasa lega. Mereka tahu bahwa masa depan mereka cerah dan mereka pasti akan dipuji oleh Kaisar. Semua orang yang hadir tampak hormat. Chen Qingyuan tersenyum dan mengangguk sedikit. Senior, ayah saya sudah tua dan sakit, jadi saya sulit keluar untuk menyambut Anda. Mohon maaf. Untuk menghindari kesalahpahaman, sang raja segera menjelaskan. Tidak masalah, bawalah aku menemuinya. Chen Qingyuan tidak akan marah karena masalah sepele seperti itu. Ya, lalu sang raja sendirilah yang memimpin jalan, dan yang lainnya mengikutinya dari jauh. Tak lama kemudian sekelompok orang tiba di taman belakang. Bunga-bunga bermekaran, burung-burung berkicau dan udara terasa harum. Raja tua itu duduk di kursi roda kayu, didorong oleh seorang dayang istana muda yang cantik, dan mereka bertemu di bawah pohon willow di tepi danau. Tuan Chen, kakak, di saat selarut ini, ia dapat bertemu kembali dengan mantan dermawannya. Kebahagiaan yang luar biasa bagi Zhu Wulang, dan lapisan kabut menutupi matanya yang tua dan keruh. Semua orang dengan bijaksana mundur ke kejauhan, hanya menyisakan dua orang di sini, tidak berani mengganggu mereka. Wulang, lama tidak bertemu. Chen Qingyuan melangkah maju dan berbicara sambil tersenyum. Wajah Zhu Wulang pucat pasi dan tubuhnya setipis tongkat. Meski mengenakan mantel tebal, ia masih merasa sedikit kedinginan. Ia ingin berdiri dan menyapa Chen Qingyuan, tetapi setelah berjuang beberapa kali, ia tidak bisa keluar dari kursi roda dan hampir terjatuh. Duduk saja. Chen Qingyuan berjalan mendekatinya dan dengan lembut menekan bahu Zhu Wulang. Melihat Chen Qingyuan hendak mendorong kursi, Zhu Wulang merasa tersanjung dan segera menolak, "Saudaraku, ini tidak mungkin. Duduk diam dan jangan bergerak." Nada suaranya berubah serius. Chen Qingyuan dengan lembut mendorong kursi rodanya dan berjalan menuju paviliun kecil di tepi danau, memandangi pemandangan danau dan merasakan semilir angin. Bisa melihat saudaraku untuk terakhir kalinya sebelum aku meninggal membuat hidup ini berharga. Suara Zhu Wulang lemah dan wajahnya pucat. Sepertinya ia tidak akan hidup lama lagi. Negara Changjin diperintah dengan baik dan makmur di mana-mana. Dalam perjalanan ke sini, Chen Qingyuan melihat pemandangan berbagai tempat di dinasti itu dan merasa cukup lega. Berkat perlindungan saudara Chen, kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan kedamaian dan keamanan seperti ini? Setelah bertahun-tahun, Zhu Wulang masih mengingat waktu yang dihabiskannya bersama Chen Qingyuan dengan lebih jelas dan penuh rasa syukur. Kemudian, keduanya membicarakan banyak hal. Misalnya, cucu kaisar, yang memiliki bakat alami dalam kultivasi, pergi ke sekte kultivasi pedang terdekat beberapa hari yang lalu dan memulai jalan yang memisahkannya dari pewaris dinasti. Apapun yang terjadi di masa depan, ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri, dan para tetua di rumah tidak dapat membantunya. Di mana saja bencana alam terjadi pada masa dinasti tersebut dan bagaimana cara mengatasinya.
Zhu Wulang mengatakan apapun yang ingin dikatakannya tanpa ragu. Matahari terbenam dan senja mendekat. Apakah kamu takut mati? Pada saat ini, ekspresi Chen Qingyuan menjadi sedikit lebih serius, dan dia bertanya dengan lembut. Aku tidak takut, jawab Zhu Wulang dengan tenang, aku tidak menyesali hidupku. Tuhan telah berbaik hati kepadaku. Jika aku memberimu kesempatan untuk hidup, apakah kau menginginkannya? Chen Qingyuan berkata lagi, apa maksudmu, saudara? Sejujurnya, Zhu Wulang tidak begitu mengerti. Ia perlahan menoleh dan menatapnya dengan ekspresi bingung. Kamu terlahir dengan tubuh yang tak berguna, sama seperti banyak orang lainnya, ditakdirkan untuk tidak pernah memulai jalur kultivasi. Chen Qingyuan memandang ke kejauhan dan perlahan berjalan mendekat, tapi kamu agak berbeda dari yang lain. Kamu terlahir untuk menjadi pemimpin, dan kamu memiliki keberuntungan yang luar biasa. Bertemu dengan saudara Chen adalah berkat terbesar dalam hidupku. Zhu Wulang tidak memuji, pujian itu datang dari hati. Aku punya cara yang mungkin bisa membuatmu melepaskan tubuh fana dan memulai jalur kultivasi. Ekspresi Chen Qingyuan serius saat ia melanjutkan, namun, prosesnya akan menyakitkan dan berbahaya, dan kemungkinan keberhasilannya tidak terjamin. Saudara Chen, apakah kau akan memberiku kesempatan hidup lagi? Meskipun dia tidak takut mati, bagaimana mungkin Zhu Wulang tidak gembira jika dia benar-benar bisa hidup seumur hidup dan bahkan melihat pemandangan kemakmuran para petani. Jauh di lubuk hatinya, Zhu Wulang selalu menyembunyikan keinginan untuk melarikan diri dari kehidupan duniawi, namun sayangnya ia tidak memiliki bakat untuk itu, jadi ia hanya bisa mengubur keinginannya dalam-dalam dan tidak mengejarnya. Pagi itu, kata-kata Chen Qingyuan menyulut keinginan Zhu Wulang untuk menekuni jalan Taoisme. Ini memang sebuah kesempatan, tetapi begitu kau setuju, rasa sakit yang akan kau tanggung akan jauh melampaui imajinasimu. Siksaan mengiris lambat di dunia fana bahkan tak seperseribu pun dari apa yang akan kau hadapi. Ada beberapa hal yang harus dikatakan Chen Qingyuan sebelumnya. Itu cukup menakutkan. Sebagai penguasa dinasti fana, ia tentu menyadari betul rasa sakit yang luar biasa akibat Lingqi. Namun, wajah Zhu Wulang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau gentar, ekspresinya setenang air. Kau dan aku ditakdirkan untuk bersama. Perjalanan ke negara jin ini memberimu kesempatan, dan juga memberiku kesempatan. Chen Qingyuan tidak ingin menyembunyikannya dan berencana untuk mengatakan yang sebenarnya. Beri kesempatan pada saudara Chen, apa maksudmu? Mendengar ini, Zhu Wulang bingung. Ia berbalik dan menatapnya. Kekuatan kata-katanya jelas lebih kuat. Gunakan tubuhmu untuk membuktikan kebenaranku. Setelah bertahun-tahun memperoleh wawasan, Chen Qingyuan sebenarnya memiliki arahan umum, tetapi belum diverifikasi dan sangat berisiko. Oleh karena itu, tujuan waktu ini adalah untuk menemukan orang yang ditakdirkan, untuk menstabilkan posisi sepenuhnya, menemukan waktu yang tepat, dan memulihkan fondasi. Anda mungkin berhasil, atau mungkin gagal. Anda harus mencobanya dan tidak hanya duduk di sana dan menunggu kematian. Merupakan suatu kehormatan untuk dapat membantu saudara Chen. Hal yang paling tidak berdaya bagi Zhu Wulang dalam hidupnya adalah ia tidak dapat membalas kebaikan yang diberikan oleh Chen Qingyuan. Setelah mengobrol di sini, dia tidak ragu lagi dan membuat keputusan, saudara Chen, saya akan bekerja sama dengan Anda apapun yang Anda lakukan. Jangan terburu-buru menyetujui, pikirkanlah secara perlahan. Chen Qingyuan menatapnya dalam-dalam, tetapi tidak terburu-buru menjalankan rencananya. Wajahnya tanpa ekspresi dan hatinya setenang air. Saya sering teringat hujan lebat dahulu kala, yang membuatku bisa lolos dari kejaran dan membuka babak baru dalam hidupku. Saat menjelang ajalnya, Zhu Wulang makin merindukan masa lalu, tenggelam di dalamnya, dan tidak bisa tenang untuk waktu lama. Bagi banyak orang, kematian adalah sebuah kelegaan. Bertemu denganku mungkin telah mengubah jalan hidupmu, tetapi kau harus menghadapi tantangan yang tak terbayangkan oleh orang biasa, dan kau ditakdirkan untuk hidup dalam kegelisahan seumur hidup. Kata Chen Qingyuan, kematian membawa kelegaan, itu cara untuk melarikan diri. Aku tidak memahaminya, tapi aku menghormatinya. Zhu Wulang sudah sangat tua, kehilangan semangat kepahlawanan masa mudanya. Kulitnya gelap dan wajahnya penuh kerutan, tetapi sorot matanya begitu tegas dan penuh dengan lika-liku kehidupan, saya orang yang keras kepala. Jika saya benar-benar menghadapi masalah, saya akan bekerja keras untuk menyelesaikannya dan berjalan menuju akhir hayat saya. Dia memiliki karakter yang kuat dan merupakan kandidat yang baik. Terlihat bahwa Zhu Wulang tidak sedang menyombongkan diri. Ia sungguh memiliki keberanian untuk maju dan tidak akan mundur karena duri di depannya. Hal ini membuat Chen Qingyuan tak kuasa menahan diri untuk memujinya. Saudara Chen, aku ingin memanfaatkan kesempatan ini. Demi jalanmu, dan demi hidupku. Zhu Wulang memegang erat kedua roda kayu itu dengan kedua tangan, dan menggerakkan posisinya dengan sekuat tenaga. Ia menghadap Chen Qingyuan, menatapnya dengan mata penuh tekad, dan membuat keputusan. Mereka saling memandang dalam diam. Angin sepoi-sepoi meniup pakaian dan rambut panjang kedua insan itu.
Ranting-ranting pohon willow yang menjuntai di atas danau bergoyang tertiup angin, menciptakan riak-riak di permukaannya. Riak-riak tak kasat mata ini seakan beresonansi dengan hati kedua insan itu, dan meskipun mereka diam, keduanya sekaligus menampakkan senyum. Baiklah, Chen Qingyuan mengangguk dan berkata, apakah itu bisa tercapai atau tidak, itu tergantung pada keberuntungan kita. Saudara Chen, saya punya pertanyaan lain. Ekspresi Zhu Wulang serius. Chen Qingyuan memandang pemandangan di kejauhan, katamu. Chen Yu, apakah itu nama aslimu? Zhu Wulang bertanya, ada apa? Kenapa kamu ingin menanyakan ini? Chen Qingyuan bertanya balik, penasaran. Jika gagal, Zhu Wulang pasti akan sangat ketakutan dan mati. Karena itu, ia ingin mencari tahu hal ini sebelum meninggal, setidaknya untuk mengenang nama orang mulia yang pernah muncul dalam hidupnya, agar tidak meninggalkan penyesalan. Chen Qingyuan. Sembari berbicara, Chen Qingyuan mengulurkan jarinya dan memberi isyarat untuk menunjukkan kata-kata itu. Mendengar ini, Zhu Wulang menggumamkannya beberapa kali dengan suara pelan, mengingatnya agar tidak lupa. Lalu, untuk mencairkan suasana, ia bercanda, nama ini jauh lebih baik daripada Chen Yu. Chen Qingyuan mengangkat sudut mulutnya dan terkekeh tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat malam tiba, suhu turun tajam. Dengan kondisi fisik Zhu Wulang saat ini, ia sama sekali tidak sanggup menahan angin dingin yang bertiup dari danau, jadi ia segera pergi ke kamar tidur, di mana ia merasa jauh lebih nyaman. Adapun Chen Qingyuan, dia kembali ke kediamannya di kota. Sebelum pergi, ia berkata, kurasa umurmu hanya setengah tahun, paling lama. Kalau sudah habis, aku akan kembali mencarimu. Manfaatkan waktu yang tersisa untuk mengucapkan selamat tinggal kepada keluargamu. Zhu Wulang tahu bahwa ia hanya punya sedikit waktu tersisa, jadi ia menghargai setiap hari yang datang padanya. Di sebuah halaman megah di ibu kota, Chen Qingyuan kerap kali merenung sendirian. Melihat hal itu, Tang Waner tidak berani mengganggunya, dan meminta lembu tua itu untuk menutup mulutnya saat tidur dan tidak mendengkur. Ia akan memejamkan mata dan berpikir lama. Ketika terbangun, ia akan berjalan di bawah pohon di halaman, meraih dan memetik sehelai daun, merasakan jejak vitalitas pada daun itu, lalu menundukkan pandangannya dalam diam. Malam itu, saya duduk di sebuah paviliun kuno di halaman, minum sendirian, dengan banyak hal di pikiran saya. Apakah jalan ini layak? Chen Qingyuan tidak tahu dan hanya bisa melakukan yang terbaik. Guru, apakah ada yang bisa saya lakukan? Karena khawatir, Tang Waner berjalan perlahan keluar paviliun kuno dan bertanya. Jangan terobsesi dengan seks, berlatihlah dengan baik. Chen Qingyuan menoleh ke belakang dan senyum muncul di wajahnya. Ya, setelah sang guru mengatakan ini, Tang Waner tentu saja tidak berkata apa-apa lagi. Ia membungkuk dan kembali ke kamarnya. Duduk sendirian dengan tenang, Chen Qingyuan mulai meninjau perjalanannya. Perang kuno menyebabkan kematian Chen Qingyuan. Di saat kritis, gadis berbaju merah itu mengambil jejak jiwanya yang sekarat, lalu mereka terjebak di jurang. Butuh upaya yang sangat besar untuk memulihkannya dan perlahan pulih. 9 reinkarnasi, membentuk kembali jiwa. Pada beberapa kehidupan pertamanya, ia meninggal sebelum mencapai usia dewasa muda, meninggal sebelum waktunya. Kemudian, hanya setelah jiwa berangsur-angsur lengkap, seseorang dapat memulai praktik spiritual. Sekalipun suatu periode kehidupan dapat diperbaiki, itu tidak akan bertahan lama. Ia akan berakhir dengan kematian alami atau mati mendadak. Hanya setelah kehidupan ini aku dapat dianggap benar-benar bahagia. Kehidupan yang dialami jiwa yang tersisa tidak akan pernah lengkap. Chen Qingyuan bergumam pada dirinya sendiri. Kali ini, dia ingin merencanakan masa depan untuk Zhu Wulang, dan juga ingin menggunakannya sebagai panduan untuk menyentuh ritme reinkarnasi. Setengah tahun berlalu dengan cepat. Hidup Zhu Wulang hampir berakhir. Ia terbaring di tempat tidur, sekarat. Semua kerabat berdiri di sekitarnya, wajah mereka dipenuhi kesedihan, terisak dan meratap, tidak rela pergi.